Om Awikenam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Trayawantu Yanama Swaha. Om Swastiastu. Bapak Ibu Umas Dharma yang berbahagia, mari session Dharma Tula pada malam hari ini dalam rangka Piodalan Pura Penataran Agung Margoning Kabupaten Sidoarjo bisa kita mulai. Yang kami muliakan Ide Romo Pandito Eko Putra Keniten, sekaligus narasumber kita Ide Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuaba yang kami muliakan. Tak lupa yang terhormat Ketua PADI Kabupaten Sidoarjo, selamat malam. Dan Romo Mangku yang kami muliakan. Tak lupa Ketua Rumah Tangga Pura Penataran Agung Margoning, Bapak Anto Rudianto, selamat malam, Swastiastu. Dan yang kita banggakan pada malam hari ini sebagai pelaksana Piodalan, Bapak Ido Bagus Patma. Tepuk tangan untuk beliau, Ketua Sektor Kota. Selamat malam, Gus Haji. Ya, beliau sembunyi, beliau orangnya pemalu. Nah. Bapak Ibu, tidak panjang lebar, kami sampaikan susunan acara pada malam hari ini dalam session Dharma Tula dengan judul Menapak Jejak Kaluhuran Nusantara. Tepuk tangan untuk acara malam hari ini. Pertama-tama pembukaan. Acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Jero Mangku Nyoman Suartenaya. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Ketua PHDI Kabupaten Sidoarjo selaku pemberi mandat pada panitia untuk bisa sedikit memberikan sepatah dua kata dalam rangka Dharma Tula pada malam hari ini. Selanjutnya kita tidak asing lagi, yaitu moderator kita. Tepuk tangan untuk Bapak Putu Gede Suardana. Beliau adalah Ketua Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur. Pada malam hari ini akan menemani obrolan gayang bersama dua pendeta kita yang sangat apa ini istilahnya, satu dari Jawa dan satu dari Sunda. Kita matchkan bersama, Bapak Ibu menjadi inspiratornya. Tanyakan, sampaikan, jangan ragu, jangan malu untuk sebuah ilmu, untuk sebuah pengetahuan, untuk sebuah pencerahan kita bersama. Tidak panjang lebar, kami mohon Bapak Mangku Nyoman Suartenaya untuk bisa memimpin doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Inggih Bapak Ibu Umat Dharma, sebelum kita mulai acara Dharma Tula ini, mari kita memanjatkan doa bersama-sama. Mohon kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, Ide Betara-Betari Sani Melinggih Rikring Prayangan Agung Pura Penataran Agung Margoning, dan juga tentu kita memohon kepada leluhur kita, kawi dan kita semua, semoga beliau senantiasa memberikan anugerah bagi kita. Inggih, titiang mohon untuk mengambil sikap sempurna.
Asana. Prasadastiti Sarira siwa suci nirmala ya nama swaha. Pranayama. Karasadanam. Om Sudayamam Swaha. Om Hati Sudayamam Swaha. Sikap amustikarana. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Om Aditya Param Yotir Rakta Tejo Namostute Sweta Pangkaja Madhyasta Bhaskari Namostute Om Mayur Wardi Asawardi Wardi Pradnya Suka Sriyam Dharma Sentana Wardi Asta Santuti Saptordaya Om Dirgayu Astu Tat Astu Astu Om Avignam Astu Tat Astu Astu Om Subham Astu Tat Astu Astu Om Sriyam Bhavantu Sukam Bhavantu Purnam Bhavat. Om Yang Widi, hormat kami kepada Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, yang sesungguhnya Brahman yang agung itu sendiri. Hormat kami kepada Sang Yang Siwaraditya, saksi dari seluruh alam semesta, yang memancarkan sinar cahaya yang maha hebat, yang penuh dengan kesucian. Sinarilah pikiran kami, Hoyang Widi, sinarilah jiwa kami, sehingga pada malam hari ini dikala hamba melaksanakan Dharma Tula, hamba bisa meresapi wejangan-wejangan agung daripada guru-guru kami yang bisa kami jadikan sebagai amerta sanjiwani rohani jiwa kami. Semoga di tengah-tengah kami senantiasa pengetahuan kami berkembang, senantiasa kebijaksanaan kami berkembang, dan lahir anak-anak muda yang hebat, yang mampu menjaga ajaran-ajaran leluhur yang agung ini dan menjaga tradisi-tradisi budaya yang diwariskan kepada kami. Semoga kami semua diberkati umur panjang, semoga kami diberkati kemuliaan, semoga kami senantiasa diberkati kebahagiaan. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha Paramasanti Ngawit. Om Santi 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 Om. Matur suksma Romo Jero Nyoman Suartenaya. Puji astuti asungkara kita aturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa atas segala anugerah, limpahan, kesehatan, jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun. Bapak Ibu Mas Dharma, kita tidak berpanjang lebar, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Bapak PHDI Kabupaten Sidoarjo selaku tuan rumah. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang ditiang sucikan serta dimuliakan umat,
Ido Romo Eko Dujo Putra Keniten beserta Ido Romo istri yang disucikan dan dimuliakan umat, Ide Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuabu beserta Ide istri, Kiromangku lanang istri sani sampun meraga suci, para ketua rumah tangga pura di lingkungan Sidoarjo, hadir Bapak Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Putu Swardana, para ketua sektor yang kami banggakan, ketua panitia beserta seluruh panitia Piodalan, ketua WHDI beserta anggotanya dan ketua rumah tangga pura, ketua rumah beserta pengurus, dan Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Terimalah penganyali umat. Om Swastiastu. Kiranya belum ngantuk ya. Sekali lagi, Om Swastiastu. Matur susema. Masih semangat ya? Pertama-tama tentu kami selaku Ketua Parisade Hindu Dhamma Indonesia Kabupaten Sidoarjo mengucapkan Sugeng Rawuh Ide Pandita dan sekaligus kami aturkan terima kasih yang mana baik Ide Romo maupun Ide Pandita Agung beserta Ide Brandi istri yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan panitia untuk memberikan pencerahan kepada umat kami yang ada di Sidoarjo. Sebelumnya sedikit kami menyampaikan karena Ide Pandita Agung mungkin asing untuk di Sidoarjo, kami sedikit memberikan gambaran tentang Sidoarjo, Ratu. Terkait keumatan di Sidoarjo ini, Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 600 kakak kurang lebih 2.200 jiwa. Kami di Sidoarjo mengyungsung 3 pura, 2 pura besar dan 1 pura kecil. Pengertian besar menurut ukuran Sidoarjo adalah Pura Penataran Agung Margowending yang kita ada di sini, kemudian ada Pura Jalasida Amerta, itu lokasi di Juanda, dan ada Pura Nirwana Jati ada di Sekelor di Kecamatan Prambon. Dari ketiga pura itu disungsung oleh seluruh umat yang ada di Sidoarjo. Dengan masing-masing pura punya satu kebiasaan tersendiri sesuai dengan kehadiran kami merantau dari Bali. Tentu tidak akan membalikan Jawa, justru mengembangkan dan melestarikan budaya yang ada di Jawa. Ketiga pura mempunyai ciri khas tersendiri. Pura Penataran Agung Margowending, setiap upekara piodalan selalu menggunakan Banten Jawa dan Banten Bali. Itu disandingkan. Kemudian Pura Jalasida Amerta itu adalah 100% menggunakan Bali,
Banten Bali. Kemudian ada pura satu lagi, Pura Nirwana Jati, itu adalah pura 100% juga menggunakan budaya Jawa. Sehingga tugas kami selaku lembaga melindungi dan melestarikan budaya lokal, sehingga antara Hindu yang dari Bali dan Hindu yang asli Jawa sama-sama saling mengayomi, saling membutuhkan, dan saling asuh. Faktanya itu yang ada di Sidoarjo sangat rukun, kami menyongsong 3 pura ini. Kemudian dari sisi kami juga memiliki kurang lebih 20 pemangku. Kalau 20 pasang dari 3 pura tersebut, dan kami di Sidoarjo walaupun minimalis dari sisi jumlah penduduk, kami juga asungkara. Sudah ada ide sulingge sani menuntun umat yang ada di Sidoarjo di setiap upacara-upacara baik manusia maupun fitriyatnya. Ratu yang titiang muliakan, dari sisi pendidikan kami di Sidoarjo sangat komplit dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi Hindu itu sudah ada di Sidoarjo. Kemudian kami di Sidoarjo ada 13 sektor umat kami bagi dengan sektor istilah kami. Jadi tiap sektor kurang lebih ada 50 kakak. Setiap piodalan itu dilaksanakan oleh salah satu sektor secara bergantian. Kemudian keberadaan kami umat Sidoarjo terutama di Pura Margawening ini yang berada di tengah-tengah non-Hindu, yang merupakan juga pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo memberikan julukan adalah Pura Margawening adalah ikon daripada toleransi yang ada di Sidoarjo. Mengingat keberadaan pura yang terletak di lingkungan non-Hindu, namun kenyamanan, keamanan kami beribadah sangat didukung oleh lingkungan. Itu yang kami rasakan, baik di Pura Sekelor juga demikian. Ada pura di lingkungan non-Hindu. Namun karena kami umat Hindu menjunjung toleransi yang sangat tinggi sehingga kami bisa diterima dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kiranya itu beranda hanya itu yang perlu kami berikan gambaran secara garis besar bahwa kami walaupun minimalis komplit, kami punya sekegong ada 5 pasang, 5 pasang, ibu-ibu ada 2, bapak-bapak ada 2, kemudian anak-anak juga ada 1. Kemudian kami juga punya sekeangklung yang juga mengiringi setiap acara fitriyatnya, sehingga dengan demikian kami sangat bahagia ada di Sidoarjo, walaupun dari jumlah penduduk sangat minimal, tetapi dari sisi kami mampu untuk mewarnai pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Itu yang kami laksanakan, kami bisa menyumbang satu kebudayaan-kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo sangat perhatian dengan umat Hindu yang ada di Sidoarjo. Kesimpulannya, kami di Sidoarjo dari umat yang terdiri dari beberapa daerah. Kalau di Bali ada 8 kabupaten yang merantau di Sidoarjo. Namun kami sepakat bahwa
atas tuntunan sulingih kami, setiap kami melaksanakan upakara, baik fitriyatnya manusianya, kami menganut ala Sidoarjo. Jadi tidak ada lagi cara Karangasem, cara Tabanan atau Buleleng. Sidoarjo sudah punya pakem cara Sidoarjo. Sehingga setiap pelaksanaan upakara sudah berjalan dengan baik dan semua pihak sudah bisa menerima. Dengan demikian semua kegiatan-kegiatan keagamaan berjalan dengan baik dengan sulingih kami selaku pucuk dari pimpinan untuk melaksanakan daripada upakara-upakara terutama fitriyati. Kiranya itu Ratu sedikit gambaran tentang Sidoarjo. Sekali lagi kita dari Sidoarjo sangat bahagia dan bangga. Ibu, bahagia enggak Sidoarjo? Kok kurang keras? Bahagia enggak dari umat Sidoarjo? Ini kiranya itu kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Nggih, matur susmo kita aturkan kepada Bapak Gede selaku Ketua PHDI Kabupaten Sidoarjo yang sudah menyampaikan sepatah dua kata untuk penghantar Dharma Tula pada malam hari ini dengan judul Menapaki Jejak Kaluhuran Nusantara. Ada apa judul itu? Untuk mempersingkat waktu, kita aplaus dulu dengan moderator Pak Putu Gede Suardana. Terima kasih Bapak Putu Gede yang sudah menempati posisinya selaku pemandu atau moderator dalam acara Dharma Tula pada malam hari ini. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak moderator untuk bisa mengolah, mengarahkan dan lain sebagainya dalam konsep menapaki jejak kaluhuran Nusantara. Waktu monggo dilanjut Bapak Putu. Terima kasih. Oke. Matur suksema kepada Mas Hadi selaku pembawa acara untuk kesempatan yang diberikan. Cuman koreksi sedikit. Jenengku itu Gede Putu, duduk Putu Gede. Nama itu dibalikan pakai upacara, Mas. Wong kita ngurus apa-apa kalau salah nama aja ndak boleh kok. Nggih. Supaya melek Bapak Ibu umat sedharma. Nggih, terimalah wakil panganjali saya. Om Swastiastu. Sane meraga suci Ido Romo Pandito Eko Dwijo Keninten, taler sareng Romo istri. Taler juga Ide Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuabe sareng ibu sareng istri. Nggih, Bapak Ibu para pemangku sareng sami, Ketua PHDI, Ketua Rumah Tangga Pura, Ketua Sektor, Bapak Ibu WHDI, anak-anak Karang Taruna, Angayu Bagya. Pada malam hari ini kita kehadiran tamu kehormatan. Jadi memang kalau Bapak Ibu sudah mendengar beliau atau lewat YouTube, tentu bertanya-tanya kan, di YouTube itu kan ngelihat itu resi kok nggak wanteng gitu ya. Nah inilah beliau.
Sekarang secara fisik sudah bisa melihat keberadaan beliau. Oke. Adapun tema yang akan diangkat pada Dharma Tula kali ini adalah menapai jejak keluhuran Nusantara. Oke. Kalau kita bicara tentang jejak, artinya sesuatu yang sudah dilakukan, sesuatu yang sudah terjadi. Jejak yang kita kupas hari ini ke jejak yang luhur, artinya jejak yang baik, jejak yang positif. Bagaimana Hindu dapat berkembang dan tumbuh di Indonesia ini. Tradisi dan budaya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat perang Baratayuda, itu terjadi karena apa? Karena tradisi dan budaya tidak dijalankan. Bagaimana resi-resi agung di keluarga Pandawa maupun keluarga Kurawa sudah tidak dihargai, sudah tidak dihormati. Di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 1 Sloka 40 dengan jelas dikatakan, Kula kesaya pranasyati kula dharma sanatana, dharma nasti kulam siam adharma aba bawiuta. Jadi kula kesaya pranasyati, keluarga itu akan hancur. Kula dharma sanatana, kebiasaan-kebiasaan dharma yang sudah dijalankan sanatama bertahun-tahun itu pun akan hancur. Ketika apa? Tradisi dan budaya sudah tidak dijalankan. Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas bagaimana tradisi luhur dari Nusantara yang sempat membesarkan Hindu di Nusantara dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa berdiri, bagaimana mereka bisa tegak. Ajaran-ajaran leluhur kita tetap kita warisi, tetap kita jalankan walaupun keberadaan secara fisik sudah minimalis, kalau Pak Ketua PHDI itu bilang demikian. Tetapi kita tidak berbicara dalam konteks kuantitas, kita berbicara dalam konteks kualitas, ya Bapak Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya tidak banyak memberikan pengantar, mungkin nanti apa yang beliau sampaikan, saya kasih waktu 30 menit Ratu, 30 menit maksimal, karena saya berharap Dharma Tula itu kan harus lebih banyak interaksi. Jadi ide Ratu memberikan trigger atau pancingan atau umpan kepada Bapak Ibu untuk menghadirkan pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut nanti akan tergali nilai-nilai luhur dari ajaran leluhur-leluhur kita. Nah, tepuk tangan dulu dong bareng, tepuk tangannya nggak kompak. Nah, Bapak Ibu, mungkin nanti ada sesuatu yang berbeda dari pikiran Bapak Ibu. Tadi doa dari Mas Hadi menyampaikan bagaimana supaya pikiran-pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Sehingga kita dapat menerima segala bentuk perbedaan yang ada menjadi sebuah kekuatan. Menjadi sebuah hal yang untuk meningkatkan serada dan bakti kita di tanah rantau ini. Jero ide Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuabo, tiang serahkan waktunya 30 menit Ratu. Durusan. Tepuk tangan dulu dong. Om Swastiastu, Sampurasun. Selamat malam semuanya. Ini suatu kebanggaan yang luar biasa untuk ide pribadi bisa berada di tempat yang luar biasa mulianya. Boleh tepuk tangan untuk tempat kita yang mulia. Sebelumnya biar tidak lupa, ide maturan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, agar adharma bisa dikalahkan dengan dharma yang baik. Ya, tadi moderator sampaikan tentang jejak leluhur. Ada pertanyaan, leluhur itu siapa sih? Kan gitu.
Ide selalu bicara di dalam wacana di tempat manapun, leluhur tuh nggak usah jauh-jauh ke hayam buruk atau ken arok. Tetapi leluhur yang ada dalam tubuh kita adalah orang tua kita sendiri. Ampura, ide selalu bicara di keluarga. Satu contoh gini, kalau ada ya, bapaknya tidak kawin cerai tapi anaknya kawin cerai. Kalau ada, bapaknya sukses tapi anaknya tidak sukses. Kenapa? Karena ide meyakini ada weda hidup dalam orang tua kita, yang kadang-kadang putra putrinya tidak mau belajar weda itu. Begini, kalau tidak belajar tua kita, bagaimana kita bisa menjalankan kebaikan? Itu leluhur buat ide pribadi. Orang tuanya tidak kawin cerai, berarti anak-anak kita kok ada yang kawin cerai? Karena ide meyakini bangsa yang baik berawal dari keluarga yang baik. Jadi ide tidak ingin mengajak dulu leluhur jauh kemana-mana dulu. Tadi kita bahas di ruang pertunggu, saya bilang ada namanya Eka Jati. Orang yang dilahirkan dari orang tua itu Eka Jati, di mana guru rupake adalah orang tua itu sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita kalau kita tidak bisa menghargai orang tua kita? Ada di salah satu channel, ide menyampaikan, anak-anak kita seringkali senang sama tetangga, tetapi tidak menghargai orang tuanya. Kenapa? Karena anak-anak kita silau dengan keberhasilan orang lain. Dia tidak menghargai di keluarganya sendiri. Nah, itu jadi masalah baru. Tadi kita nggak usah jauh-jauh lah, sejarah tentang Majapahit dan sebagainya. Kenapa? Kita mulai dari zaman sekarang. Kita akan sukses di masa kalau kita bisa mengatur hidup kita, tidak akan terjadi seperti masa lampau. Masa lampau adalah guru yang baik, masa lampau adalah kegagalan, masa lampau adalah hanya cerita. Tetapi depan adalah keyakinan yang jelas. Nah, itu yang menurut ide adalah leluhur. Itu yang pertama. Kita bicara tentang leluhur yang skopnya lebih besar lagi. Leluhur kita mengajarkan trikaya parisuda, suci pikiran, perkataan, dan perbuatan. Gampang ngomongnya, tapi sangat sulit melakukannya. Suci itu apa ide? Suci itu sukle? Enggak. Suci itu tidak bisa dikatakan dengan nilai. Suci itu bisa dirasakan secara absolut. Tadi ide bicara dengan beliau. Tempat ini luar biasa terbentuk dan bisa maju seperti ini. Kenapa? Karena didasari kesucian, bukan kepentingan, apalagi politik. Ampura nih, tepuk tangan untuk tempat ini. Jadi kesucian itu bisa menghasilkan yang baik. Ampura. Tidak bisa kita prediksi orang ini suci akan menjadi A, B, C, D, E. Tidak. Kesucian itu menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Dampaknya sekarang bisa berkumpul semua. Kalau beliau mungkin tidak menjalankan kesucian dengan baik, punya dasar kepentingan yang tinggi, ada di sini transaksi, nggak akan seperti ini. Ide bisa meyakini itu. Berapa banyak pura yang akhirnya ditinggalkan oleh pengemponnya karena yang melabe puranya tidak menjalankan kesucian dengan baik. Ada para pemangku pinandita di sini. Lalu para umat tadi wajahnya semuanya ceria. Ide yakinkan tempat ini penuh dengan kesucian. Sepakat ya? Ya, tepuk tangan dong buat semuanya dulu. Nah, itu tadi masalah trikaya parisuda. Ada ini sempat bicara tentang leluhur. Ide orang Sunda asli. Bapak saya orang Sunda, ibu saya orang Sunda. Ada pertanyaan, sejak kapan orang Sunda jadi sulinggi? Kan gitu? Loh, baca aja sejarahnya nggak ada orang Sunda jadi sulinggi gitu. Tetapi kenapa saya menjalankan sulinggian? Karena ada trah dalam diri saya atau karma dalam tubuh saya yang harus menjalankan kesucian. Jadi tadi
leluhur itu nggak perlu diminta, dia akan mengarahkan jalan hidup kita. Leluhur nggak usah dicari, beliau akan menempuhkan garis darahnya. Asalkan kita dengan ikhlas menjalankan kesucian itu sendiri. Pertanyaan, Ide di Candi Cangkuang itu, Ide kan asli dari Cangkuang Mamah. Itu bayangkan, Candi Cangkuang itu ada arca siwa, lalu ada museum Al-Quran. Ya, bapak saya dari Banten, dari Menes, tuh bagus. Islam fanatik Pak. Lalu ditanya, kenapa keturunannya kok bisa berkerucut? Orang semua udah nggak ada masuk akal. Tapi saya meyakini gitu. Leluhur saya aslinya kayak gini. Begitu saya meyakini leluhur saya seperti ini, maka otomatis jalan darahnya akan terbentuk. Kita akan dibentuk oleh alam sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang kita miliki. Itu penting sekali. Kembali lagi ke pasal awal yang Ida bilang tadi, bahwa orang tua punya weda hidup. Kalau kita ingin sukses, tidak gagal dalam rumah tangga, tanya sama papa kita, sama ibu kita. Pak, Bu, kok bapak sama ibu nggak kawin cerai? Kenapa ya saya kawin? Pak, Bu, kok bapak ibu nggak gagal hidupnya, bisa setia sampai tua? Kenapa kok ini? Bertanya sama mereka. Di saat kita bertanya dengan weda hidup yang sudah dijalankan oleh orang tua kita akan lebih baik daripada orang tua kita. Tadi sampaikan beliau. Jadi bukan lagi kuantitas, tapi kualitas terbentuk. Saya pernah bicara di salah satu YouTube. Kita akan membentuk soputra, putra-putra terbaik. Kita bicara tentang 500 tahun kemarin. Bukan 500-nya ide lanang, tetapi di dalam kalender Jawa, Kesundawiwitanan itu ada fase 500 tahun. Ada orang nggak percaya, nggak apa-apa. Kan saya nggak maksa orang percaya. Tetapi saya meyakini ada fase 500 tahun. Bagaimana di fase itu terbentuk kembali era sebelum peradaban ini terbentuk. Kita umat Hindu kan meyakini itu ya Pak ya. Karena alam ini berubah terus, tidak pernah berhenti. Nah kalau ada yang nggak percaya sama kita ya nggak masalah. Tetapi kepercayaan kita tidak boleh diganggu oleh masalah itu. Awas nih, militansi penting. Jangan, saya pernah bicara dimanapun, hidup, lahir Hindu, mati Hindu. Itu yang penting Pak. Bagaimana kita tanamkan pada anak-anak kita. Majapahit hancur, Pajajaran hancur, Siliwangi hancur, kenapa? Karena dia tidak bisa meneruskan generasi dari atas ke bawah. Generasi mudanya sibuk dengan identitas dirinya. Tadi kita pernah dengar sosontengan ya, Ratu Istri. Prabu Siliwangi diuber-uber sama putranya untuk diislamkan. Saking tidak maunya masuk ke Islam, beliau sampai tilem atau moksa di Leweng. Di Leweng itu di hutan. Kenapa? Putranya tidak meneruskan tradisi orang tuanya. Seperti kita gini, kita sedang kumpul di pura. Kalau anak kita nggak meneruskan tradisi kita kan sia-sia. Betul nggak nih? Sepakat ya Pak ya? Ya Pak ya, Ide Pandita ya. Jadi semuanya kan bagaimana kita menciptakan generasi muda yang kuat. Generasi yang muda bisa membaca apa keinginan kita. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, besok anak muda kita lakukan itu juga. Nah, akan gagal kita kalau tidak bisa estafetkan sesuatu kepada anak generasi muda. Sebagai Romo, saya sebagai Sulinggi, lalu beliau sebagai mangku gede. Percuma kalau anaknya nggak ada di belakang gitu. Nah sekarang coba kita modifikasi nih agar besok nih yang duduk di sini orang tuanya di depan, anak mudanya di belakang. Karena mereka harus menjalankan tradisi yang punya kita. Kalau enggak kejadian lagi di Majapahit ini bubar lagi. Nah, yang sulit adalah mempertahankan generasi muda, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau menjalankan apa yang kita yakini mah gampang. Tapi bagaimana generasi muda menyukai apa yang kita sukai?
Sepakat ya? Tanpa harus membuat mereka kerdil atau terjajah oleh keinginan kita. Karena Sri Krishna mengatakan, jangan pernah kalian menuntun anak-anak kalian seperti yang kalian jalankan, atau menghindari anak-anak menjalankan apa yang harus mereka jalankan. Karena sesungguhnya ada keuntungan atas apa yang mereka lakukan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita orang tua mencegah, jangan begini, jangan begitu. Tetapi sebenarnya anak-anak punya jalan sendiri dalam hidupnya. Nah, kita gimana caranya bisa menentukan anak-anak tetap jalan kita, tetapi tidak menyimpang. Itu menjadi penting, karena sekali lagi tidak mudah memberikan estafet, tidak mudah juga meyakinkan mereka menjalankan apa yang kita yakini. Karena di Indonesia agama bukan cuma saja Pak, Bu, kan gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin gak ada saingan, sekarang saingannya banyak. Kalau dulu anak-anak disuruh ajak sama kita ke pura, lalu bagaimana bertanding canang dan sebagainya, karena nggak ada saingan. Dia keluar dari pura, keluar dari rumah, temannya bilang, lo ngapain kayak gitu, mending sama gue cuma cuci tangan selesai udah, nggak perlu kayak gini-ginian, kan gitu. Nah, di era globalisasi seperti ini, informasi yang demikian pesat di handphone, bagaimana kita tetap membina keluarga kita menjadi keluarga yang soputra. Jadi jawaban dari judul ini, bagaimana kita menjadi leluhur untuk anak-anak kita. Sepakat ya? Kita menjadi leluhur untuk anak-anak kita. Awas, kenapa Siliwangi, kenapa Hayam Wuruk dikenang, kenapa Gajah Mada dikenang? Karena mereka mampu memberikan estafet kepada kita, sehingga kita kagum sama mereka. Bisa nggak kita jadi Gajah Mada? Bisa kita jadi Hayam Wuruk? Mungkin nggak kita mati, anak cucu kita ngingetin kita? Belum tentu. Nah, tugas kita malam ini sama-sama bagaimana kita menjadi leluhur untuk anak cucu kita. Sepakat ya? Awas, jangan baru 2 generasi udah gak kenal dadongnya, udah gak kenal kakeknya, udah gak kenal yang dia kenal artis luar, artis Korea. Kamu keturunan siapa? Nggak ngerti. Kamu orang Bali bukan? Kamu orang Jawa ya? Cuma bergeraknya bisa gitu aja. Ya Pak ya? Kita sepakat ya. Mulai malam ini, tadi kata Kang Mas Adi, kata moderator, kita estafetkan bagaimana kita menjadi leluhur untuk anak cucu kita. Itu yang paling penting. Oke? Ida tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Matur sesama. Suksema Ida Pandita Agung. Aplausnya sekali lagi dong yang keras. Sebenarnya waktunya masih ada 10 menit Ratu. Tapi tidak apa-apa. Saya mencoba untuk meresum apa yang beliau sampaikan supaya Bapak Ibu lebih mudah mengingat. Yang pertama adalah sesungguhnya leluhur itu tidak jauh. Ya, leluhur yang paling dekat adalah orang tua kita, termasuk anak kita. Anak kita itu siapa? Leluhur kita yang lahir, yang sudah menjelma. Jadi oleh karena itu ayo anak kita juga kita sayangi. Itu leluhur kita selain orang tua. Kemudian beliau mengatakan banyak orang yang gagal. Karena apa? Karena tidak mau belajar dari leluhur. Bakti kepada leluhur adalah menghormati dan menjalankan apa yang dilakukan atau diajarkan oleh leluhur kita. Di dalam kitab Manu Semberti ada yang 4 sloka 178 itu dikatakan Yanasya pitareyate yanayatah pita maha. Yanasya pitareyate yatayatah pita maha. Jadi apa yang dilakukan oleh orang suci terdahulu kita dan diikuti juga oleh leluhur dan orang tua kita. Hendaknya kita juga mengikuti. Dengan mengikuti itu kita tidak akan menderita, kita tidak akan tersesat. Benar beliau katakan ketika kita tidak menuruti nasihat orang tua,
anak itu pasti gagal kok. Apalagi tidak menuruti nasihat ibunya, nggih Bapak Ibu. Bukan anaknya saja loh yang gagal, suaminya pun akan gagal. Tidak ada yang berhasil. Kitab Manusumerti Adea 3 sloka 56. Di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa akan hadir. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada yadnya yang berpahala. Nggih. Tepuk tangan untuk wanita Dumun. Yatra nasyantu pujiante ramante tate dewata, yatrai tastu na pujiante sarwa talah kriya. Silakan dibuka Manusumerti 3 sloka 56. Oke. Kemudian yang ketiga, kemudian pahala bakti dari seorang anak kepada orang tua, itu dalam Saras Camusaya sloka 250 ada 4 yang akan diperoleh. Nihan palaning kabakten ring wang atuhu pat kwehanya. Nggih. Kirti ayuse bale yase. Kirti itu adalah tentang kehidupan. Yase adalah bagaimana kita memiliki usia yang panjang. Bale adalah kekuatan, yuse adalah nama baik. Oh si itu lo baik dengan orang tua dan lain sebagainya. Nggih. Oleh karena itu sekali lagi bagaimana kita menghormati leluhur dengan menjalankan apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ajarkan kepada kita. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa kesucian itu adalah awal dari sebuah keberhasilan. Ya Bapak Ibu. Halo? Beliau mengutip tentang Trikaya Parisuda. Itu ajaran yang mendasar. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Cuman kulo tanglet rien, berpikir yang baik itu bagaimana? Yang bisa menjawab dapat bonus dari saya. Kan kita enggak tahu Ida Ratu juga berpikir yang baik itu seperti apa. Beliau pun tadi bertanya sesungguhnya, mudah-mudahan nanti muncul pertanyaan. Berpikir yang baik itu seperti apa sih? Nanti silahkan Saras Camusaya sloka 74, 75 dan 76. 74 tentang berpikir yang baik, 75 tentang berkata yang baik, 76 tentang berbuat yang baik. Oke, tak kasih bocoran sedikit, berpikir yang baik itu ada 3. Nihan prawertianing manah rumuhun najarakene telu kuehanya. Tan adengkia ring drebianing len, tan kroda ring sarwa satwa rima mitua rihana ring karmo pale. Jadi berpikir yang baik itu ada 3. Tidak iri hati dan benci dengan mirip orang lain. Orang lain rambutnya dicat merah aja kita sudah panas hati. Itu sudah benci dan iri hati. Tan adengkia ring drebianing len, tan kroda ring sarwa satu tidak marah dengan membenci orang lain. Rima mitua rihana ring karma pala tidak mengingkari karma pala. Lebih lanjut silahkan nanti dibaca. Kemudian sebuah keberhasilan beliau juga mengatakan itu adalah awal untuk proses perjalanan untuk mendapatkan keberhasilan. Jadi harus suci dasarnya. Seperti apa yang beliau alami, para maharesi kita memperoleh wara nugraha dari Sang Hyang Widi karena kesucian. Tapo mulam idam sarwam daiwa manusanam sukam, tapo madiam budaya proktam, tapo antam wedia darsibi. Kitab Manusumerti Adea 11 sloka 235. Jadi para maharesi mendapatkan wara nugraha karena diawali oleh kesucian. Tapo mulam idam sarwam. Daiwa manusanam sukam, manusia akan mendapatkan sukam itu kebahagiaan. Tapo madiam budaya proktam, di tengah ada kebahagiaan, tapo antam wedia darsibi, akhir pun akan ada kesucian. Jadi semua didasari atas kesucian, ya Bapak Ibu. Kemudian, bos, saya menyimpulkan dulu yang terakhir. Yang kuncinya beliau mengatakan bagaimana kita mempertahankan. Ini kuncinya. Orang tua kita harus menjadi role model bagi anak-anak kita. Ya Ratu. Anak kita sekarang susah kok diatur, dikandani. Ayo kita memberikan tauladan dalam bentuk perilaku. Perilaku. Jangan bapaknya ngebas berokok, nyuruh anaknya berhenti merokok, ya enggak mungkin lah. Bapak merokok kok nyuruh anaknya berhenti, tidak mungkin. Oleh karena itu, ayo ajarkan dalam bentuk perilaku. Jadi
Yad acara ti serestah tatad ewe tarojana sayat pramanam kuru te lokastad anuwartante. Jadi apapun yang kita ajarkan, toladan apapun yang kita berikan, anak akan mengikuti, lokasta dunia akan mengikuti. Oleh karena itu kita semua adalah leluhur bagi anak-anak kita. Ayo menjadi tauladan, ayo menjadi role model bagi anak-anak kita. Oke Bapak Ibu. Oke, matur suksemo. Itu ringkasan dari apa yang beliau sampaikan. Saya mencoba mematchkan dengan sastra atau kitab suci Weda. Beliau apa yang beliau katakan ternyata semua bersumber dari kitab suci Weda. Oke. Nah, sekarang kita mulai pada sesi tanya jawab. Oke. Saya kasih dulu satu-satu langsung tapi enggak satu-satu kata beliau biar tidak lupa. Oke. Yang pertama tolong mic-nya dari Ibu. Ibu dulu karena tadi kita harus ladies first Ampura. Tolong mic-nya. Nanti tolong sebutkan namanya Bu ya. Jadi pertanyaan itu maksimal 2 ya Bu ya. Maksimal. 1. Ya pertanyaan 1 katanya Bu. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Matur suksma atas kesempatannya. Terima kasih biasa pemaparan dari Ide Pandita Agung Putra Nat. Oleh Ide Pandita Agung, saya ingin bertanya sebenarnya sampai sekarang saya tuh masih sebenarnya apa benang merah ya antara Bali dan Sunda? Karena begitu banyak persamaannya. Bali disebut Pulau Dewata, sedangkan Jawa Barat disebut Parahyangan. Tempatnya para dewa juga. Tulisannya juga. Kemudian Bali disebut Sunda Kecil. Ya enggak? Kita Sunda. Saya tanya orang itu ya, kok kayak orang Bali sih kamu harusnya masuk Hindunya bukan Hindu. Sunda Wiwitan. Karena Hindunya kok kayak Hindu Bali. Saya bilang, saya orang Sunda. Sunda besar. Orang Bali Sunda Kecil. Saya bilang gitu kan. Nggih, Ibu Ampuro, saya sudah menangkap pertanyaannya. Nggih, Ampuro. Nggih, terima kasih. Nggih, aplaus untuk Ibu Gusti Arinita, tepuk tangan. Nggih. Deratu, beliau bertanya tentang benang merah antara Jawa Sunda dengan Bali. Nggih. Durus Ratu. Ini banyak pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan tuh di netizen banyak sekali. Jadi ada WA pribadi, ada yang datang ke Gria di Jawa di Bali. Gini, kita berarti mundur ke belakang. Di Indonesia itu tidak mengenal agama seperti yang ada di Arab Saudi. Abrahamik. Abrahamik itu agama yang belajar dari Tuhan atau menjadi punya Alkitab. Di Indonesia ada namanya Sunda. Sun itu matahari, da itu ajaran. Sunda jadi ajaran matahari. Makanya di Jawa Barat itu ada namanya Parahyangan. Pa tempat, ra matahari. Hyang artinya orang yang memuja sang yang matahari itu di Parahyangan. Pasundan, pa tempat, sun lagi, dan lagi. Jadi semuanya lambangnya adalah matahari. Lalu bukan kata ide, tetapi kata sastra mengatakan Prabu Siliwangi, sastranya Prabu Siliwangi mengatakan begini, munrek bahagia jeung kuring, nutur ilmu nu aya di negeri timur, nu tempatna dikuliling ku cai, ngan jelema suci nu bisa ka ditu. Artinya kalau pengen bahagia kayak saya, belajar di negeri timur. Negeri timur tuh Bali. Ajaran kuring kabeh aya di ditu, ajaran saya semua ada di situ. Itu sastra Siliwangi, bukan kata ide. Tempatnya dikelilingi air, ya Bali kan dikelilingi air. Dan hanya orang suci yang bisa ke sana. Siapa yang bisa ke sana? Dan yang widi genre, hanya orang-orang suci yang bisa nitipkan ke sana. Lalu Prabu Siliwangi mengatakan lagi, mun rek bagja nutur ka ditu, kalau ada pengen bahagia belajar ke sana. Nah, amun rek hina dina nuturkeun ka jelema eta. Kalau pengen hina ikutin orang itu. Tahu nggak siapa itu orang itu? Putranya yang masuk agama lain.
Itu. Lalu beliau pun mengatakan, aya dina hiji wanci ada satu masa nanti ajaran aing, ajaran saya ngadeg deui di bumi Pajajaran ku putra ti negeri timur dari anak saya yang lahir di negeri timur. Itu bukan kata saya. Itulah sastra yang 400 tahun kemarin yang diucapkan oleh Prabu Siliwangi. Gitu. Nah, di saat ibu bertanya, kok saya jadi orang Bali? Gini, di Indonesia tuh ajaran namanya ajaran Sunda. Jadi Sunda itu bukan suku. Sunda itu suatu ajaran yang monoteis. Jadi orang Sunda mah sudah monoteis. Tidak banyak dewanya. Buktinya di Bali kan patmanya cuma matahari. Ya, betul.
dan tidak bisa ditelisik secara metodologi ilmiah, tapi harus dengan hati. Bapak, saya meyakini Hindu adalah agama rasa. Saya bicara dimanapun, orang Hindu rasanya main. Kalau nggak rasa bukan agama Hindu namanya. Sepakat ya Bu ya Ibu ya? Ya, boleh tepuk tangan buat agama kita. Agama Hindu adalah agama rasa. Makanya orang Hindu, mana ada orang Hindu demo, sok. Karena rasanya main. Rasa sayang pada sesama, rasa cinta kepada alam, rasa yang bakti pada leluhur, pada Tuhan. Jadi agama Hindu adalah agama rasa. Yang beliau ajarkan pertama kali pura ini jadi besar adalah rasa. Jadi kita turunkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka ada ajaran Sunda ya. Pertama mah aji rasa. Rasa dia aji heula. Sudah aji rasa, aji raga. Sudah aji raga baru aji salira, salira itu keluarga. Kalau sudah aji salira baru aji nagara. Sudah nagara baru aji buana. Itu ajaran Sunda ya. Maaf Pak, makasih. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang karena tadi statementnya ada jebos mangku. Karena statementnya dari saya, jadi kita percaya dengan reinkarnasi. Kita di agama Hindu terutama di Bali khususnya, ketika 3 bulanan, 6 bulan, kita mesti metakon ke nak lingsir kan. Siapa sih yang turun? Geno bang? Oh ini kakekmu, oh ini buyut dan lain sebagainya. Itu artinya siapa anak kita? Leluhur kita kan? Di dalam Rigveda, Mandala 1, Sukta 164, Mantram 38. Apan praneti swadaya gribi, amarnitya maritya nasayoni. Jadi tubuh fisik yang telah lenyap, dia akan lahir kembali membentuk wujud seperti itu atau seperti yang lain sesuai dengan karma wasalnya, tetapi dalam konteks paternalistik dalam satu keluarga. Gino bang? Itu bukti nyata bahwa apa? Anak kita leluhur kita kok. Nggih. Jangan lupa leluhur kita yang akan menyelesaikan hidup kita ketika kita di Aben nanti. Itu kenyataan, itu sudah pasti. Terutama di Bali nih kok seperti itu Ratu. Mesti bertanya, Siron nih yang turun 3 bulanan minta upacara seperti apa kan seperti itu. Artinya anak kita adalah leluhur-leluhur kita yang mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas dirinya menjadi lebih baik. Oke, sepakat? Oke. Ya, sukses semua. Oke, Duro sekarang ada pertanyaan dari Jero Mangku tadi, Duduan Ngacung. Jero Mangku, ide bagus prasada, Dumun. Aji, ide bagus prasada, mic-nya mana? Mas Adi mana kok hilang? Oh, loreng. Duros, Aji Mangku. Om Swastiastu. Nama saya Mangku Ide Bagus Prasada. Ngayah ring pura jagat sastra Pasopati Watokosek Pasuruan. Jadi banyak teman-teman saya mengatakan bahwa siapa yang lupa kepada leluhur maupun budaya atau mengabaikan budaya, maka mereka akan mendapat kehancuran. Nah kemudian bagaimana kalau kita berada di rantauan? Atau kalau saya juga memang sekarang bukan di rantauan kalau saya ini. Kenapa? Saya ini pulang kampung karena asalnya dari Jawa kan. Lahir di Bali. Nah nih. Terus terang kami juga punya leluhur dari Jawa, dari Kediri, Daha itu leluhur saya. Jadi artinya saya sekarang ini pulang kampung. Namun karena budaya Bali, ketika orang tua sudah meninggal kemudian dilingihkan di Merajan, kita jarang pulang. Itu dikatakan kita lupa kepada leluhur. Nah, bagaimana langkah kita biar keluarga kita menerima keberadaan kita agar kita tidak dikatakan lupa kepada leluhur. Apakah bisa kita ngayeng dari Jawa ke Merajan yang ada di Bali atau bagaimana sebaiknya dan bagaimana mempertahankan budaya leluhur tersebut gitu ya. Biar tetap kita tidak dikatakan lupa kepada leluhur. Ini yang saya sampaikan, terima kasih.
Santi Sandra Om. Nggih, matur suksema Haji Bagus Prasado. Pertanyaannya bagaimana kita menjalankan budaya atau kebiasaan leluhur kita di Jawa ini? Lurus Ratu. Pertanyaannya unik, Ji. Sekarang ide nanya, Aji masih merasa orang Hindu? Kan berarti menjalankan dharma leluhur. Kecuali Aji loncat pagar. Artinya kalau memang di sana kita Hindu, kita menjalankan kehinduan itu sama dengan menjalankan keleluhuran. Jadi jangan memperkecil arti Hindu. Awas nih, Hindu itu tidak kecil, Hindu itu universal. Bukan kita datang ke kerajaan lalu ingat sama leluhur, tapi begitu keluar dari Bali lalu kita maki-maki leluhur. Dengan Aji seperti ini saja sudah menjalankan sesana leluhur, Ji. Ampura ge. Ini kalau saya bicara ini bisa nangis. Kenapa? Mohon maaf, Haji menjalankan ini, apa itu bukan nama bukti menjalankan keleluhuran? Kecuali, ampura, Haji lompat pagar, pakai yang hitam di sini, baru tidak ingat leluhur gitu. Tapi kalau sekarang Haji begini ngayah di pura, Pitra yang betara di sana bangga Haji, punya putra seperti Haji. Ampura ini gini. Nah ini yang mesti kita ketuk tularkan pada anak-anak kita. Mungkin enggak nanti kalau kita saking lebar, anak kita mau begitu, memakai udeng putih, memakai baju putih kayak Haji. Itu yang penting. Jadi jangan mengecilkan arti leluhur seolah-olah leluhur aja di sana. Karena bentuk dimensinya sudah berbeda. Tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau ide selalu bicara begini, karena kita bicara, kita ikut sama Tuhan apa Tuhan ikut sama kita? Haji jawab. Tuhan, kita ngikut sama Tuhan atau Tuhan ngikut dengan kita? Haji jawab. Kalau kita ikut sama Tuhan repot, Ji. Tuhan ke Papua, kita ke Papua. Tuhan ke Jawa, kita ke Jawa. Tuhan bersama kita. Dimanapun kita berada, betara ada dalam tubuh kita. Ampura gitu. Karena jangan berpikir kecil lagi dalam bentuk tadi. Nggih. Kalau begitu repot lagi. Saya mesti pindahin Besaki ke Cangkuang jadinya. Kenapa saya yang Dwi Jenderal ada di sana, kita pindahin Besaki ke Cangkuang, kan repot lagi. Lalu ada cara tadi, ada namanya mendak nuntun, kan gitu. Nah kalau kita batin kita belum cukup, kalau kita lama di Jawa, mendak nuntun, linggihan beliau betara, kan gitu tempat kerajaan kita. Jadi banyak kok, Bali Hindu itu nggak kecil, Hindu itu luar biasa. Semua di Hindu itu bisa diselesaikan dengan sempurna. Dan tetangga sebelah nggak bisa, lagi naik lagi jalan-jalan ke timur sana, timur tengah, meninggal di sana, dikubur di sana. Orang cucunya di sini nangis-nangis, orang ibunya meninggal di sana, nggak bisa dibawa ke sini. Betul kan? Kita agama Hindu bisa menak nuntun, melinggihan betara di tempat kita di kamar suci atau di mana kita punya. Kenapa masih kecil gitu? Satu hal lagi, Aji begini, ampura nih, itu beliau sudah bangganya luar biasa. Itu dia bisa jamin. Oke, siap. Untuk sesama. Oke, jadi Aji Mangku dalam konteks kita menjalankan ajaran leluhur tidak seperti yang digambarkan. Jadi bisa berbagai macam cara ya dengan menjalankan ajaran. Makanya itu kita disebut dengan sanatana dharma. Jadi sanatana dharma itu dharma yang abadi. Abadi artinya apa? Dia bisa mengikuti desa, kala dan patra. Waktunya di mana, kemudian oleh siapa, kapan dilakukan. Jadi dalam agama Hindu sesungguhnya tidak ada yang pakem yang sakle. Jadi kalau kita lihat Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 11 mengatakan bahwa apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, dengan cara apapun engkau menyampaikan rasa baktimu kepadaku akan aku terima, akan begitu. Karena sesungguhnya semua jalan menuju kepadaku. Kan begitu.
Dalam Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 11, nanti silakan dibuka. Jadi Aji Mangku dalam menjalankan bakti kepada leluhur kita artinya tidak harus begitu. Seperti Ida Ratu katakan Ngandika tadi, kita tidak meninggalkan ajaran ini pun kita tetap sebagai umat Hindu itu sudah menjalankan ajaran leluhur. Tapi pertanyaan saya, apakah konteks Aji maksud Aji itu kita melakukan pemujaan atau bagaimana gitu, maksud gimana tadi pertanyaannya? Sebenarnya inti pertanyaannya itu. Nggih. Oh. Oh. Oh, jadi kenten jero Aji Ida Pandita Agung. Jadi diharapkan kalau nggak pulang itu sudah dianggap lupa dengan leluhur kan begitu. Itu maksudnya. Nggih, Ampura durus. Ini tadi kita bahas dengan ide konteks pikiran, karena awas dalam Begawan kita pernah mengatakan Krishna, jangan sekali-sekali kalian diikat oleh pikiran dan jangan kebahagiaan kalian ditentukan oleh pikiran dan jangan sekali-sekali kalian menentukan kebahagiaan oleh kalian sendiri. Jadi tidak pernah ada kebahagiaan ditentukan oleh kita. Nah kayak tadi, waduh enggak pulang gimana nanti kan gitu. Ampura, kalau sudah waktu, awas nih kita punya namanya waktu, sang waktu. Kalau waktunya pulang ya pulang, gak usah dipikirin. Contoh, berapa banyak orang pengen jadi sulinggi. Sudah nyiapkan rumah, udah siapkan uangnya, perlengkapannya, tapi kalau belum waktunya gak akan jadi sulinggi. Setuju ya? Nah, sang waktu itu menentukan. Kalau memang belum waktunya kita pulang kampung, ya gak akan pulang kampung. Itu yang kau kata orang Sunda mah kumaha buta kale cenah gitu. Jadi buta kale waktu yang menentukan gitu ya. Gitu Ji. Jadi jangan kecil hati. Sekarang tugasnya Ji jalankan dharma dengan baik. Pasti ada paice de betare. Nggih. Semua. Nggih, tepuk tangan. Nggih, lanjut ada pertanyaan lagi dari Jero Mangku Nyoman Swartenaya. Durus. Nggih, semua atas waktu yang diberikan kepada Kia. Nama titiang Jero Mangku Gede Nyoman Swartenaya titiang ngayah Ringpura Penataran Agung Margowuning. Pada intinya pertanyaan tiang mungkin hampir sama dengan Pak Ida Bagus. Tiang pernah membaca dalam suatu kutipan lontar yang sudah disalin dalam sebuah buku, di mana Ida yang Pasopati yang pernah turun di tanah Jawa sebagai leluhur kita, beliau memberikan pesan, siapapun anak putuku nanti yang tidak bisa menjaga apa yang aku wariskan berupa budaya, maka segala doanya akan menjadi tampru. Artinya doanya tidak akan memiliki kekuatan gaib. Nah, di antara ajaran-ajaran para leluhur itu yang diwaris kepada kita banyak mengarah pada diksa. Pada waktu menggedong-gedongan kita sudah didiksa di dalam perut. Disucikan lah dengan begitu juga pada waktu 42 hari dan pewotonan. Nah, titiang yang mungkin kita temukan untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita yang kita bisa laksanakanlah pewotonan ini tiap 6 bulan sekali, di mana anak kita itu kan banyak yang tertarik kepada hari ulang tahun nih Ratu. Nah, untuk menanamkan rasa cinta anak-anak kita itu akan budaya yang diwariskan pada leluhur agar kita tidak kena pastu daripada leluhur itu, saya mohon diberikan suatu gambaran upacara yang terkecil tentang pewotonan yang tingkat anak-anak yang sudah atau yang sudah dewasa. Mungkin di Jawanya kan ada yang pakai bubur, terus kita yang di Bali kadang pakai bandan prakrisna jari dan lain sebagainya. Saya mohon diberikan gambar yang terkecil aja tentang pewoton yang bisa kami wariskan pada anak-anak cucu kami. Terima kasih. Suksema Ratu. Nggih, swastiastu. Nggih, suksema Jero Mangku Nyoman Swartenaya. Jadi pertanyaannya, salah satu ajaran yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita, salah satu otonan, supaya jangan dia lebih suka dengan
happy birthday, tapi otonannya lupa. Tetapi apa upacara terkecil untuk bisa menjalankan otonan, karena notabene yang dari Jawa ini juga enggak bisa bikin Banten koyok nang Bali. Apa yang sarana terkecil? Dulu sarana itu. Ini unik. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk beliau dulu. Gini, tadi saya udah bisa sampaikan bahwa Hindu itu tidak kecil. Ya, untuk menyukai harus diajak. Ide juga punya putra putri yang paling besar 23 tahun, kemarin baru juara sebagai putra putri tari Indonesia di Bali. Yang kedua, gamer. Bagaimana kita bicara tradisi yang harus kita jalankan pada anak generasi zaman now, kan gitu? Sekali lagi, Bathara Krishna pernah mengatakan, tradisi dan budaya itu kayak ada orang makan mangga. Ya, kita sepakat ya. Kalau yang suka makan yang asam, dia akan suka sama yang asam. Karena mangga itu kan dari pentil, asam, manis hingga busuk. Kalau suka yang pahit, yang kecil dia makan sama dia. Kalau suka yang asam, dimakan sama dia. Sampai yang manis. Jadi itu sesuai dengan diri kita. Jadi budaya itu tidak statis. Budaya itu berkembang. Sepakat ya Pak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tanamkan budaya kepada anak-anak kita, menyukai bagaimana tradisi-tradisi kita. Dengan yang simpel aja dulu. Dulu saya sama anak-anak, apalagi nih dia ngeliat bapaknya ini, dulu saya pengacara Pak. Anak-anak saya dulu gak berpikiran sebagai anak sulinggi. Mendadak jadi sulinggi, mereka harus mengikuti tradisi-tradisi itu. Saya mengajak mereka pertama kali waktu otonan, teh, saya bilang, Nasya, sini, duduk. Ide mau puja, dang, selesai puja. Ada apa Ide? Enggak, kita berdoa ya, biar Nasya jadi orang sukses. Kalau Nasya tidak sembah bakti pada leluhur, Nasya akan gagal hidupnya. Nasya mau nanti tiba-tiba jadi janda kalau jadi suami, jadi udah nikah. Kita ajak mereka dialog. Bagaimana otonan itu menjadi penting, bukan otonannya, tapi bagaimana di hari dia dilahirkan dia memuja pada petaranya. Itu yang penting, esensinya kan bagaimana memuja leluhur. Bukan bubur merah, bubur putihnya yang pentingnya. Bagaimana dia mengakui esensi keluhuran leluhur itu sendiri. Saya ajak duduk di sini. Ide memuja. Sok, sekarang ada pejati. Kita nggak punya uang nak buat apa-apa, pakai pejati aja ya. Nasya ngayaban, minta sama leluhur biar apa yang Nasya khawatirkan tidak terjadi, apa yang leluhur sudah lakukan turun sama Nasya. Jalan dan bisa. Gitu. Nah, tinggal kita bisa nggak meng-create agar bahasa kita tidak menyeramkan, agar bahasa kita bisa dinalar oleh anak-anak zaman sekarang. Ampura, kenapa saya tidak pakai bahasa Sanskerta dan sebagainya? Karena kalau kita bicara itu anak-anak dengarnya udah pusing. Sekarang mah pakai bahasa Indonesia aja asal sesuai dengan sloka kan gitu. Lebih gampang gitu. Nah, sama anak-anak kita yang duduk sini. Papa mau sembayang. Sembayang apa nih Pak? Udah diem. Ini ada jajan. Gitu. Apa sukanya apa? Harpes, bikin harpes di situ. Sukanya dia apa? Yang penting suka dulu. Karena budaya itu adalah rasa. Tanamkan budaya dulu sama anak-anak itu. Ayo, sekarang mamahnya. Baca doa sambil ayaban ke dia. Sambil dia ngatap. Salahnya di mana? Yang penting kan bukan ininya. Esensi dia menjalankan tradisi itu. Ya, sepakat ya? Siap. Suksema. Oke, tepuk tangan. Jadi dapat saya garis bawahi, ini sebenarnya pertanyaan ini banyak muncul tapi dalam konteks berbeda. Tapi intinya pertanyaan itu sama. Artinya Pak Juru Mangku Nyoman Suwartenaya itu pertanyaan yang memang berbobot bagaimana kita mempertahankan Hindu itu ke depan. Kan begitu. Anak-anak kita mungkin cucu kita nanti belum tentu loh bisa kayak kita, kan begitu. Jadi ayo Ide Ratu matur, ayo kita jalankan pada nilainya. Oke. Kalau di dalam lontar Yadnya Prakerti itu kita menggunakan sarana, bebanten atau apapun yang kita bisa itu kan merupakan 3 hal.
Sahananing bebanten pinangke ragan tutui. Ada wujud diri kita sendiri artinya apa? Apa yang kita bisa ayo itu lakukan. Ayo itu kita gunakan. Kalau saya terus terang otonan anak saya cukup dengan tumpeng. Tumpeng saya isi ayam dan lain sebagainya pelengkap. Saya matur berterima kasih kepada Tuhan bahwa anak saya telah tumbuh dengan sehat dan selamat. Kalau kita lihat siapa yang ngikut kan Betara, siapa kan bisa lihat di kalender itu ada. Kalau dia lahir dalam buku apa, oh ini Betara ini. Hanya menyebutkan itu. Siapapun leluhur yang turun dan ikut dengan saya, mohon supaya Tuhan melindungi begitu. Jadi tidak ya, karena itu yang saya bisa. Karena tadi ya pinangke ragan tutui berarti wujud dari persembahanku cuman itu kok. Tuhan akan menerima. Kalau lihat Bhagavad Gita Adhyaya 9 sloka 27. Yat karosi yat dasnasi yat juhosi dada jisat yat tapas ya si kauntea tat kurusa madar panam. Apapun yang engkau makan, apapun yang persembahkan, apapun yang engkau lakukan, yatnya apapun yang engkau kerjakan, lakukanlah sebagai bentuk persembahan kepadaku. Artinya kan Tuhan tidak minta seperti apa Anda. Yang penting adalah Hidratu Matur tadi bagaimana serada keyakinan kita yakin dengan itu. Karena ini adalah soal rasa. Kita bicara tadi juga Hidratu waktu di balai sana Matur, benar salah itu manusia tidak bisa menilai kok, yang bisa menilai itu Tuhan. Kita jangan mengambil hak Tuhan untuk menentukan kamu salah, kamu enggak. Itu urusannya Tuhan, kita hanya menjalankan, beliau katakan tadi menjalankan dengan tulus ikhlas. Karmani wadi karaste mapale sukadacana, makarma palahi turbur mati sanggus Steva Karmani. Bhagavad Gita 2 sloka 47. Jalankan karena kewajiban kok, jangan mengharapkan pahala kita baru melakukan ternyata. Nggih, jero mangku sepakat nggih. Nggih, matur suksema. Tepuk tangan. Saya minta waktu ke moderator ke pembawa acara sampai jam berapa beliau? Sampai habis pertanyaan. Apa sampai jam 10? 2 session untuk Pak moderator. Maksimum. Oh, 2 session, 2 sesi. 2 sesi kan tadi 1 sesi 3 pertanyaan. Oh, kalau ditambah 1 sesi lagi 3 pertanyaan, habis itu stop. Ini sudah 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Berarti tinggal 2 pertanyaan karena 1 pertanyaan dianggap 1 sesi 3 pertanyaan, ternyata kelewat. Sekarang sesi kedua tinggal 2 pertanyaan, silakan. Oh Pak Anto, silakan Pak Anto. Niki Ketua Rumah Tangga Pura Ratu, Pak Anto. Nggih, Om Swastiastu Ratu. Ampura niki pertanyaan mungkin realita nggih. Tadi Ratu menyampaikan tentang leluhur nggih. Jadi leluhur itu dari orang tua yang paling dekat. Niki mungkin dan anak nggih. Niki mungkin pertanyaan aneh. Ini ada cerita orang tua ini cerai. Nah, ini orang tuanya cerai. Terus kita sebagai anak. Terus si orang tua ini menikah. Nah, ini kalau ditarik dari leluhur, apa? Anak orang tua, anaknya ikut siapa? Nah, ini anaknya ikut, misalnya ikut bapak. Ikut bapak, ya. Nah, apakah leluhurnya itu si bapaknya atau ibu tiri? Nah niki, atau ibu yang mengandung si anak ini. Nah sedangkan ibu yang mengandung ini misalkan jahat sekali. Nah niki, apakah yang dianggap leluhur, nggih, apakah ibu tirinya itu atau ibu sambungan? Nah niki Ratu, mungkin penjelasannya. Nggih, matur suksma. Nggih, matur suksma Pak Anto. Berarti tidak tanya bapaknya ya, dari ibunya ya berarti. Bapaknya nakal. Kalau saya melihat kalau di agama Hindu khususnya di Bali, kita kan paham kita paternalistik ya. Jadi garis keturunan yang lahir itu mesti dari bapak, bukan dari ibu. Kecuali kalau seorang keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki sehingga yang perempuan satu diangkat sebagai laki-laki. Nanti dia sebagai garis keturunan. Itu sedikit. Nggih, berarti ibunya dalam? Ibunya berarti bukan. Artinya gini, ibunya tetap leluhur tapi garis keturunan anak itu dari
paternalistik dari yang laki-laki. Kan Ratu G. Terus si ibu tirinya padahal beliau baik, bukan berarti? Baik dan ini apa biar nggak ngantuk, tepuk tangan dong buat bapaknya. Iya. Saya paham arahnya kemana. Gini, apa ibu tiri yang baik itu tetap menjadi leluhur, kan? Padahal dia bukan ibu kandung, kan gitu. Sekarang gini Pak, kita tahu karma, ya. Kita selain ada tadi bakti pada leluhur, kita ada tahu karma. Di saat orang tua kita pisah, itu bisa jadi memang karma yang kita harus terima jalankan itu. Ampura gitu. Menyedihkan gak? Menyedihkan. Saya pernah cerita di salah satu YouTube channel. Ibu saya kanker otak. Saya laki-laki 5 bersaudara. Saya anak pertama. Adik saya baru 8 bulan waktu mama saya kanker otak, buta, lumpuh dan tuli di tempat tidur. Ini saya cerita apa adanya. Apa saya nggak sedih? Loh sedih. Ada lagi di YouTube dibilang, wah gitu aja cengeng sampai pindah Hindu. Loh saya nggak pindah Hindu waktu itu. Waktu ibu saya kanker otak, buta, lumpuh dan tuli, bolong di sininya nanah keluar tiap hari. Saya umur kelas 2 SD. Bayangin, saya kelas 2 SD. Agamanya masih Muslim, Pak. Kenapa? Apa saya pindah agama? Saat itu enggak. Berdoa dengan tangan kecil kelas 2 SD nih. Ya Allah, pengen mama saya sembuh. Sembuh enggak? Enggak, malah mati. Ini jujur apa adanya, saya ngomong apa adanya. Nah, lalu tanya pertanyaannya, bapak saya kemana? Astungkara Bu, bapak saya lompat pagar keganggu sama perempuan lain. Waktu kelas 2 SD, ibu saya buta, lumpuh dan tuli. Kita belum jadi kayak gini, badannya besar Pak. Ini saya cerita sedikit biar bapak bisa ambil simpulan. Ide dulu di Bandung, di Kopo, duduk di perapatan Kopo itu bawa kotak semir sepatu. Nyemir sepatu. Ada orang pakai sepatu bayar 50 perak dulu. Lagi nyemir sepatu itu saya lihat, bapak gua pakai mobil perempuan lain. Sakit gak? Sakit. Saat itu saya mengutuk, saya bilang ini Tuhan gak adil. Buktinya setelah sekian puluh tahun saya jadi sulinggi Pak. Maaf ini. Jadi tidak ada yang buruk rencana Tuhan. Ada di YouTube. Oh gitu aja cengeng pindah agama. Gua kelas 2 SD bro. Bukan udah jadi sarjana S2 kayak begini. Gitu loh. Jadi jangan kita bicara kalau nggak tahu dan tidak pernah merasakan kejadian itu. Maka tadi saya bisa merasakan ibu tiri kayak gimana gitu. Saya punya 5 ibu tiri Pak. Astungkare. Bapak saya mah hobi tuh 5 biji Pak. Maaf nih, saya jujur aja apa adanya. Loh, karena waktu bapak cerita itu saya ketawa, kenapa? Ini nyindir gua apa gimana? Karena buat saya penderitaan dari kecil. Nah, tapi begitu saya jadi sulinggi, jadi Hindu, ternyata nggak ada penderitaan Bu. Ternyata Tuhan kita tuh maha sayang sama kita. Maha menciptakan segala sesuatu dengan indahnya luar biasa. Kalau dulu saya tidak digembleng di pinggir jalan sepatu, mungkin saya akan nangis jadi sulinggi yang dihujat sama semua orang. Mohon maaf Pak. Dulu nih saya ada satu restoran Padang, itu yang tiap jam 3 ngumpulin makanan sisa buat saya bawa pulang ke adik saya. Bayangkan saya kelas 2 SD, ibu saya sakit kanker otak, bapak saya nggak punya otak, nggak membiayai kita semua. Ini jalan saya ngomong. Tadi kata beliau bilang puruse bapak saya, kalau boleh saya ganti marga Pak, nggak mau jadi marganya bapak saya gitu. Tapi terjadi sekarang udah terjadi. Nah, saya malu nggak? Enggak. Kelas 2 SD saya berjuang untuk kasih makan adik saya yang berempat. Kita laki-laki semua. Lalu saya jadi kepala keluarga untuk mamah yang sakit kanker otak. Tahu nggak Pak?
yang nggak bisa saya lupakan. Waktu mama itu manggil saya, mama mau karena dia udah nggak tahan sakit, tangan saya tuh jadi tempat buang air besarnya beliau. Dan itu bukan harian Pak, tahunan beliau sakit kanker otak tuh. Jadi saya layanin, itu buang air di tangan, saya cuci. Kelas 2 SD nggak tua kayak gini. Jadi kalau tadi Bapak bilang ada karma baik yang Tuhan akan janjikan untuk kita. Saya yakin di situ. Karena Tuhan tidak pernah salah dan tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan. Itu saya yakini Pak. Kelas 2 SD saya harus jualan, jadi tukang semir sepatu, nyuci mobil angkot di Bandung, yang penting buat bisa makan buat adik-adik saya. Itu saya lakukan. Apa kepikir bakal jadi sekretaris Sabah Pandita sekarang? Enggak. Apa kepikir dulu waktu kelas 2 SD itu akan jadi pengacara di Jakarta? Enggak. Apa kepikir bakal punya jam tangan? Apa kepikir bakal punya istri? Enggak akan kepikir Pak. Hari itu yang ada dalam penderitaan. Ini jawaban untuk orang yang di YouTube. Saya pindah Hindu tidak kelas 2 SD. Saya pindah Hindu setelah saya S2, sarjana hukum, dan saya meyakini Hindu adalah agama terbaik buat saya. Jadi bukan gara-gara ibu saya kanker otak, gitu. Ya, jadi ini jawaban untuk orang-orang yang di luar sana. Waktu kelas 2 SD saya berdoa tiap malam. Ibu saya nggak sembuh-sembuh. Yang paling sedih waktu pas malam terakhir saya sembahyang, pegang kakinya dia. Ya Allah, doain mama biar sembuh. Saya usap kakinya. Nggak tahu dingin. Jadi Tuhan waktu itu nggak ada Pak. Ini keyakinan saya waktu itu gitu. Nah, tetapi tadi kenapa saya jalankan penderitaan itu? Karena Tuhan punya rencana besar untuk saya. Mohon maaf nih, mana saya tahu umur saya kayak sekarang jadi sulinggi satu-satunya dari Sunda. Bayangin nih, orang Sunda 75 juta Pak, tapi baru saya yang jadi sulinggi satu-satunya. Ya, rencana Tuhan luar biasa, nggak ada yang kita tahu. Hari ini saya bisa duduk dengan beliau, ketemu dengan orang-orang luar biasa. Karena proses karma yang kita yakini menjadi atas diri kita. Ya, jadi jangan kecil hati. Nggih, matur suk semua. Sudah ya Panto, puas ya? Saya yakin belum. Nanti cari jawaban sendiri. Ini soal keyakinan, soal rasa. Tapi kalau dalam ajaran kita, yang lahir tetap adalah dari garis keturunan ayah. Dari keturunan laki-laki. Ya mungkin bisa dibaca, lihat di YouTube-nya PHDI Jawa Timur yang tentang reinkarnasi. Saya dengan beberapa tokoh Jawa Timur membahas tentang itu. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Durus Pak, silakan. Tolong sebutkan nama nggih Pak nggih. Nggih, Om Swastiastu. Sama nomor rekening nanti biar nggak salah. Tiang Ketut Sardana. Hampir sama namanya dengan moderator. Romo, jadi ada hal yang kadang-kadang kita bingung antara atma dan leluhur. Ini yang sering kadang-kadang jadi pertanyaan anak-anak. Ketika anak-anak menanyakan tentang atma, kita bicara adalah percikan terkecil daripada Tuhan. Nah, ketika anak-anak bertanya tentang leluhur, seperti tadi yang Romo jelaskan tadi, akan adanya reinkarnasi. Jadi ada kelahiran kembali. Nah, pertanyaan anak kami adalah apakah atma yang katanya sudah menyatu dengan ide Sang Hyang Widi bisa turun kembali? Nah, itu pertanyaan. Yang kedua, apakah misalnya saya dari keluarga, bisakah keluarga saya akan roh yang sudah menyatu dengan ide Sang Hyang Widi turun bukan dari keluarga yang lain? Nah, ini saya sempat berbicara begini sama anak.
semakin kita mencari Tuhan, semakin tidak percaya kita adanya Tuhan, karena Tuhan itu abstrak. Menjadi benar tadi saya sepakat dengan Romo bahwa rasa yang paling terpenting. Nah, tadi terkait juga ada pas Romo dari lagi bersembayang, tiba-tiba ada anjing di bawah. Apakah ini leluhur? Kan begitu ya. Nah, inilah nanti kalau didengar anak-anak kami semakin bingung. Nah, mohon penjelasan terkait dengan apa itu roh atau atma, apa itu leluhur kaitannya. Suksema Om Santi. Nggih, suksema Pak Ketut Suwardana nggih, pertanyaannya. Banyak sebenarnya yang confused dengan masalah ini, terus terang saja, karena secara empiris kita tidak bisa membuktikan. Nggih, sumber dari agama itu adalah keyakinan. Kembali lagi ya, masalah rasa. Nggih, lurus Ratu dijawab. Pak, Bapak nanya, lalu saya jawabnya simpel Pak. Kita kan tahu reinkarnasi, ya. Jadi Atman itu, kalau kita Bapak dengan saya menjalankan hari ini tugas dari Tuhan dengan sempurna, maka saya moksatam jagat nitam. Atmanya kembali kepada Tuhan. Kalau tidak sempurna, dia akan reinkarnasi kembali. Gitu. Nah, yang jadi masalah di zaman sekarang udah nggak ada yang pulang. Selalu reinkarnasi lagi. Makanya jumlah penduduk di dunia kan makin banyak bertambah. Kenapa nggak ada yang moksatam jagat nitam? Tidak ada yang kembali pada Tuhan. Atau di Islam tidak ada yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau kalau Kristen bilang dust to dust, air to air, kembali pada dasarnya. Nggak ada. Kenapa? Semuanya karena tidak menjalankan tugas dengan baik di saat menjadi manusia. Tadi pertanyaannya, kalau beliau sudah kembali kepada beliau, kembali kepada beliau, nggak akan keganggu karena sudah kembali. Yang kembali lagi lahir itu adalah yang belum menjalankan dharma secara sempurna, gitu. Nah, ide jadi Sulinggi mengharapkan saya akan jalankan dharma dengan baik. Besok saya tidak dilahirkan kembali jadi manusia, karena proses matinya manusia kembali jadi manusia yang saya pahami dan saya ketahui 1000 tahun. Proses itu 1000 tahun, Pak. Jadi manusia kembali jadi manusia itu 1000 tahun prosesnya. Sebelum menjadi manusia lagi, dia jadi cacing dulu, jadi kelabang dulu, jadi ular dulu, sebelum jadi manusia yang sempurna. Itu pun kalau menjadi makhluk-makhluk tadi, itu harus menjalankan dharma yang sempurna dulu. Baru dia terproses ke atas. Terproses lagi ke atas. Sampai dia menjadi manusia kayak kita lagi. Maka pepatah mengatakan jangan sia-siakan kehidupan kita. Saya pernah bicara dengan teman-teman yang maaf nak bagus, ide bagus dan sebagainya. Bro, lo belum tentu dilahirin lagi jadi ide bagus besok. Kalau lo jadi ide bagus, lo jalanin tugas lo sebagai Brahmana. Lo kerjakan tugas-tugas lo sebagai anak Brahmana. Agar lo lahir sebagai Brahmana lagi. Karena belum tentu orang itu lahir sebagai Brahmana lagi. Satu contoh gini, yang paling gampang. Jokowi kepilih kedua kali kan, karena dia kerjanya bagus nih. Lalu masyarakat Indonesia milih yang kedua, karena kerjanya bagus. Ide Betari juga sama kita. Nih orang kerjanya bener nggak nih? Begitu jadi mangku kerjaannya cuma ngitungin dana punia mulu. Wah udah besok inkarnasi aja jadi kambing lah gitu. Yang cuma makan daun aja, kan gitu. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan mencerminkan apa yang nanti kita akan lahirkan kembali. Tadi beliau sudah sampaikan, wujud dalam reinkarnasi itulah wujud waktu kita melakukan apa. Tadi ada anjing bukan dalam kolong Pak, jadi saya punya piaraan, itu anjing kecil. Setiap kali saya puja swana, dia masuk ke kamar suci, tuk, gitu. Dia di bawah saya, sejak itu ada di rumah sampai kemarin tetap kayak gitu. Selesai puja baru dia keluar, air, saya kasih kepalanya baru keluar kamar. Gitu. Itu dia doang, padahal kita punya anjing 3 di rumah. Yang senang sama itu cuman itu.
Nah, kalau ada satu lagi anjing yang satu lagi warna putih, setiap saya ngebajre, palanya goyang-goyang kabur, pergi, nggak suka, gitu. Nah, di sini saya bilang sama ide istri, yang ini kayaknya bukan agama Hindu nih, dulunya, makanya masuk anjing putih, gitu. Mungkin baju putih doang, tapi bukan agama Hindu nih, gitu. Saya ngomong gitu sama ide istri, oh yang ini kayaknya Hindu nih, gitu. Kenapa seneng sekali ngetis tirte, gitu. Nah, ini yang harus sampaikan sama anak-anak. Pemahaman dalam reinkarnasi jelaskan sama mereka. Banyak kok buku-buku tentang reinkarnasi. Tidak harus pakem. Bapak bisa buka di YouTube Indo Channel tentang reinkarnasi ada. Lalu bisa Bapak buka juga di www.hindu.com tentang reinkarnasi. Banyak Pak. Semua bisa di sini sekarang. Makanya saya pernah bicara tadi di gedung di tempat ruang tunggu. Kalau ide membahas bagaimana aktivitas kehari-harian. Karena saya Sulinggi yang dari Sunda, yang lahir karena alam, bukan karena SKS, bukan karena dari kuliah. Kalau orang yang belajar dari kuliah hanya bisa mengatakan salah dan benar karena berdasarkan buku yang dia pelajari. Kalau saya mah melalui weda hidup saya tadi, maka saya bisa menjawab jawaban beliau. Tapi yang kuliah SKS belum tentu jawaban beliau. Kenapa tidak kuliah Hindu yang mengatakan bagaimana menangani kalau istri selingkuh? Nggak ada, kan gitu ya. Jadi ide hanya belajar dari hidup. Karena saya Sulinggi dari Sunda, yang sama-sama tadi Teteh tahu bahwa di Sunda udah nggak ada sastra-sastra itu. Gitu. Maka saya belajar ke Bali. Ya, itu aja Pak. Mudah-mudahan puas. Oh ya. Durus mungkin ada tambahan dari Ide Romo Dwijo. Durus tuh. Menanggapi antara Atman dan Roh Pak ya, Ampuraya. Jenengan tadi bilang Atman adalah percikan suci. Itu betul Pak. Percikan suci. Roh adalah roh ini nanti leluhur ini nanti yang tedun. Atman kalau jenengan meninggal Atman kembali ke asalnya. Makanya kalau orang sudah hamil udah ada percikan suci masuk, tapi roh belum masuk. Habis gitu mau lahir roh masuk, oh ini titisan ini kan gitu. Habis kenten kalau kita sudah meninggal Atman kembali lagi yang kepada yang di atas. Roh ini akan meneruskan lagi sesuai karma kita. Habis apa leluhur kita bisa tedul lagi di bersanding ide sang yang gitu ya Pak. Bisa. Masalah di sini Amborayang kalau kita yakin masalah kita mengenal siwa guru. Itu adalah kalau sudah namanya kemarin sudah tak bahas memukur anak ya, memukur. Ini sudah mendekat sama beliau, tidak upahnya seperti Sri Krishna. Kalau sudah waktunya tedun untuk membenahi alam. Apa alam ini hancur, dia ditedunkan untuk membenahi alam. Itu roh nanti yang tedun. Tetap Atman suci tidak bisa, tetap kembali ke yang punya. Paham Pak? Paham ya? Tetap roh adalah nanti kembalinya leluhur ini nanti lewat roh. Kalau Atman suci kembali kepada yang di atas. Tuh. Paham ya ayah? Paham ya? Tuh. Itu menurut ajaran. Matur suksema Ratu. Aplaus sekali lagi tepuk tangan. Karena ada tambahan satu lagi ini mumpung belum jam 10. Silakan satu lagi, Durus. Terakhir. Durus antosan mic-nya dulu. Om Swastiastu. Ampura niki pertanyaan yang terakhir mungkin. Tapi niki sederhana, tapi ampura tidak ada unsur untuk ini. Nah, tiang niki kan tiang melihat kenyataan, tiang lihat Sulinggi 2. Tolong namanya Dumun Pak. Oh nama. Biar nama tiang salah gede nanti masa rekeningnya. Prapta. Niki tiang berhadapan dengan Sulinggi 2. Ya, di satu sisi berbaju putih,
di satu sisi berbaju hitam. Nah, kenapa hal ini harus berbeda? Ya, memang sederhana tapi harus dijawab. Ngeten. Jadi kemungkinan setahu tiang sulige nike identik dengan suci dan suci itu identik dengan putih. Ngeten nggih? Ampura niki. Nggih. Om swast, Om santi Om. Nggih, terus pertanyaan yang menarik ini soal warna. Terus Ratu nanti dua-duanya menjawab, Ratu Dumun. Pertanyaan ini terjadi waktu di Gunung Salak ya, ide kami itu pakai hitam-hitam. Kenapa? Sunda itu lambangnya hitam, bukan putih. Karena ide meyakini hitam itu dimasukin apapun sudah hitam. Lalu saya meyakini sejak kapan manusia suci? Sulinggi itu manusia menjalankan kesucian, bukan manusia suci. Itu menurut ide. Tapi kalau orang lain terserah. Kalau buat saya Sulinggi adalah manusia yang menjalankan kesucian dan menjaga kesucian tubuhnya terus menerus. Maka jangan puja suwana. Lalu ada orang pakai baju putih-putih. Mohon maaf nih, banyak kok di negara sana yang putih-putih akhirnya ngebunuh orang, ngebom orang kan gitu. Ampura nih. Tapi berapa banyak yang baju hitam belak-belakan? Ya, satu itu. Yang kedua, ada desa Mawacara, desa Kalepatre. Karena saya orang Sunda, saya khawatir kalau pakai baju putih-putih tidak dianggap Sunda lagi oleh orang-orang yang hanya menilai warna. Mohon maaf Pak. Ya. Yang ketiga, hitam aja diterima apalagi putih Pak. Ya, hitamnya ide aja diterima sama teman-teman apalagi saya putih gitu. Nah, karena di Sunda ada tradisi bodas, ada maung bodas, ada maung hidung. Kan gitu ya, Prabu Siliwangi itu ada harimau putih, ada harimau hitam. Hitam itu untuk fight, putih lagi memuja. Jadi kalau saya lagi muput, pasti pakainya putih. Tapi kalau lagi Dharma Wacana ngobrol gini, saya pakai baju hitam. Karena pangsi Pak, Panglima Siliwangi. Karena ajarannya pangsi. Ini mohon maaf ya, ini pangsi Pak, saya nggak mau ngelanggar aturan Sunda. Tuh, pangsi. Tuh. jadi kalau mau Sulinggi mah jalan, Panglima mah jalan terus. Kan gitu. Artinya tidak pernah saya takut untuk membela kebenaran dan kesucian. Nggih, sukses. Nggih, terus Ratu itu Romo. Kembali semua itu cuma ageman. Kalau menurut ageman. Tergantung kita, kalau putih berbuat jahat, jahat. Kalau itu berbuat jahat. Kalau kita tergantung yang memakai. Tergantung kita yang memakai. Apa itu hitam, yang penting kita berbuat untuk kesucian. Itu yang prinsipnya seorang Sulinggi. Nggak ada hidup, dia nggak pernah, mohon maaf nggak pernah, bahkan kakak saya tiang sendiri pakai hitam. Itu sudah silakan keyakinan dia. Yang sebagai Sulinggi, yang bisa berbuat bagaimana untuk menjalankan kesucian. Itu cuma penghakiman. Kalau orang melihat positif, monggo, negatif tergantung yang menilai. Itu aja jawabannya. Tepuk tangan. Kalau saya kutip falsafah Jawa kan mengatakan ajining rogo soko. Tapi sekarang tidak berlaku, Pak. Banyak yang bersembunyi di balik busana, ya enggak? Lebih baik apa adanya ya. What the way you are lah, begitu ya. Jadi kalau kita sedikit filsafah hitam dan putih, kalau hitam itu melambangkan dewa siapa? Wisnu. Kalau putih? Iswara. Ya sudah, kita milih Iswara boleh, kita milih Wisnu ya boleh. Never mind lah, nggak usah dipikir. Oke, sekali lagi aplaus untuk narasumber kita. Nah, karena sudah selesai, jadi sekali lagi sebagai suatu kesimpulan dari keseluruhan Dharma Tula kita saat ini, ayo kita jangan pernah meninggalkan ajaran Dharma. Karena apa? Satu-satunya yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana adalah Dharma. Ekam ewa suhri dharma nidano pianu yaniyah sarira samam nacam sarwam anyadiya cadi.
Manusemerti ayat 8 sloka 17. Satu-satunya yang mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana adalah Dharma. Sementara yang lain akan musnah, akan hilang, akan kita tinggalkan bersama lenyapnya badan jasmani kita. Bapak Ibu punya mobil 10 kalau meninggal nggak ada yang dibawa kok. Jangankan mobilnya kuncinya aja lo nggak dibawa. Oleh karena itu ayo kita jangan pernah meninggalkan ajaran leluhur, kita jangan pernah meninggalkan ajaran Dharma. Demikian saya ucapkan terima kasih. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu. Semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan baik. Swaha ngoten lho Bu. Nah, Om Sarwa Sam Santir Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Swaha. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu. Semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu. Sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Saya tutup dengan Paramo Santi Ireng sareng sami. Sikap Anjali Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Kami aturkan kepada Bapak Moderator Dr. Gede Putu Suwardana. Baru bener ya? Memang dibuat begitu. Janjian tadi sama Pak Anto. Supaya rame katanya gitu. Bapak Ibu Mas Dharma, sekali lagi saya minta plusnya buat beliau. Pini sesepuh kita, orang yang kita luhurkan, ide Romo, termasuk ide Resi Lingsir dari tanah bumi Sunda. Dan untuk kita semua, kita tetap semangat untuk melanjutkan kehidupan kita dan akan saya serahkan doa penutup kepada Jero Mangku Nyoman Suartenaya agar besok persiapan untuk piodalan kita bisa diberikan kekuatan kesehatan semua untuk umatku, saudaraku, sedulurku agar tetap berjalan dengan baik. Dan sekali lagi untuk ketua panitia kita berikan aplaus untuk Dharma Tula menapaki jejak kaluhuran Nusantara. Terima kasih. Bapak Mangku monggo. Bapak Ibu Mas Dharma, kita patut mengaturkan puja pengestengkara karena acara Dharma Tula pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa menjadi makanan rohani bagi jiwa kita. Mari kita tutup sekarang Dharma Tula ini, kita mengambil sikap sempurna, mengadahkan tangan. Manugraha manuharam dewa data nugrahakam Arcanam sarwa bujanam nama sarwa nugrahakam Om ksama swamam jagat nata sarwa papa nirantaram Sarwa karya sidam dehi pranamami sureswaram. Inggih sikap Pramesanti ngawit. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa langsung ke depan. Silakan yang berkenan Bapak Ibu yang untuk bisa simak silaturahmi, simak ramo. Kira yang mau berfoto, mau kita foto bersama kali ya? Panitia mana? Ini baju
panjali umat.